saya Wardah, NIM T 2018-1093. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi terhambat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, indikasi keberhasilan pembangunan suatu negara akan meningkat. Salah satu penghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah tingkat korupsi yang terjadi di negara tersebut. Yang kedua, program pembangunan melemah. Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan. Perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Namun tingginya angka korupsi melemahkan program pembangunan, di antaranya layanan kesehatan dan pendidikan. Yang ketiga, utang negara meningkat. Utang luar negeri atau sering disebut pinjaman luar negeri adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Banyak sumber pemberitaan yang menyatakan bahwa utang luar negeri justru digunakan untuk menyejahterakan koruptor. Utang luar negeri ini dijadikan penutup defisit atas pengeluaran negara yang membengkak akibat korupsi. Yang keempat, impor barang meningkat. Investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lemah serta penurunan pendapatan negara akan berakibat pada menurunnya produktivitas. Selain itu, negara akan mengalami hikus ekonomi, yaitu kondisi ketika ada biaya yang ditanggung pelaku ekonomi akibat dari pelaku koruptor. Hal ini akan berdampak pada ketergantungan barang impor dan meningkatkan perilaku konsumtif terhadap barang impor. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak sosial ini diantaranya kemiskinan masyarakat meningkat, terjadi demoralisasi, dan meningkatnya kriminalitas. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Yang pertama, kemiskinan masyarakat meningkat. Berbagai forum nasional maupun internasional banyak membahas kemiskinan sebagai topik yang diperdebatkan pada dekade terakhir ini. Faktanya, berbagai program pembangunan yang banyak digencarkan belum mampu meredam meningkatkan jumlah penduduk miskin di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Namun demikian, berbagai pemikiran tentang penyebab meningkatnya kemiskinan, salah satu adalah korupsi. Yang kedua, terjadi demoralisasi bangsa. Generasi bangsa saat ini sangat melek dengan teknologi. Dari media apapun sekarang, mereka dapat mengakses berita-berita yang sedang terjadi. Sangat disayangkan bila berita yang mereka lihat setiap hari adalah berita tentang penangkapan koruptor, operasi tangkap tangan, sidang tipikor, dan beberapa pemberitaan korupsi lain. Demoralisasi bangsa inilah yang harus segera mungkin diatasi agar kelak bangsa Indonesia mencapai tujuan negara. Yang terakhir, tingkat kriminalitas meninggi. Dapat dikatakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung, korupsi telah membuat penegak hukum saling beradu, yaitu polisi dan KPK. Dapat pula dikatakan bahwa semakin banyak tindak pidana korupsi, maka semakin banyak pula aksi kriminalitas. Nah, ketika angka tindak pidana korupsi berhasil dikurangi, maka penegak hukum termasuk pemerintah semakin disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrafah, NIM T 2018-1075. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu dampak birokrasi pemerintahan. Yang pertama adalah pengertian birokrasi. Birokrasi merupakan organisasi pemerintahan yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dan pada umumnya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. Birokrasi ini merupakan faktor penting dalam mensukseskan program-program pemerintahan, sebab menjadi medium yang berfungsi bagi pencapaian tujuan kebijakan suatu negara. Kemudian selanjutnya poin 2, yaitu runtuhnya otoritas pemerintahan.
Korupsi bukan suatu bentuk tindak pidana yang biasa saja, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegakkan lagi, dan yang paradoksal adalah siapapun yang meneriakan kejujuran justru akan diberikan sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat sendiri. Kejujuran yang dihadapi dengan kekuatan politik adalah sesuatu yang tidak mendidik dan justru bertentangan dengan etika dan moralitas. Nah, pada saat ini kekuatan politik sangat dominan sehingga suatu kelompok politik akan rela melindungi anggotanya dengan segala cara, meskipun anggotanya tersebut sudah jelas-jelas bersalah atau melakukan korupsi. Hal ini sangat melukai hati nurani masyarakat, padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya melindungi masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya, poin ketiga, ada matinya etika sosial politik. Secara umum, peraturan perundang-undangan itu berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya peraturan dan perundang-undangan itu diharapkan berbagai masalah dapat dipecahkan secara baik, jelas, dan adil, yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak, seperti itu. Namun di sisi lain, dalam masyarakat muncul berbagai kemungkinan apabila dihadapkan dalam suatu permasalahan secara alamiah, seseorang selalu ingin memenangkan dalam suatu perkara, yaitu dalam keadaan benar. Oleh sebab itu, banyak upaya yang dilakukan oleh seseorang dalam memenangkan perkara dan masalahnya di depan aparat hukum, sehingga dapat menghalalkan beberapa cara, yaitu dengan cara menyuap, memberikan iming-iming kepada aparat hukum, bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Nah, di sisi sebaliknya, aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan fair dan tanpa adanya unsur pemihakan seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, dan lain sebagainya untuk memberikan kemenangan kepada orang yang telah menyuapnya. Kondisi ini sudah semakin merata melanda negara ini, melanda aparat hukum yang ada khususnya di negeri ini, sehingga memunculkan anekdot di masyarakat bahwa hukum itu hanya adil bagi orang-orang yang memiliki uang saja. Sedangkan bagi masyarakat miskin, keadilan hanyalah angan-angan saja. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan tindak korupsi. Kemudian yang nomor 4 adalah birokrasi tidak efisien. Survei terbaru yang dilakukan oleh PERC menunjukkan bahwa 3 negara, yaitu Indonesia, India, dan Filipina adalah negara yang dengan performa birokrasi yang paling buruk di Asia, sedangkan Singapura dan Hong Kong merupakan negara yang paling efisien. PERC menilai buruknya kinerja birokrasi di ketiga negara ini tidak hanya perlakuan terhadap warga negaranya sendiri, tetapi juga terhadap warga negara asing, seperti itu. Jadi, tidak efisiensinya birokrasi ini dianggap sebagai faktor yang menghalangi investasi asing masuk ke negara tersebut, seperti itu. Kemudian dalam peringkat PERC ini, Indonesia menempati posisi nomor 2 terburuk di Asia setelah India. Kondisi ini sebenarnya sangat berlawanan dengan tujuan dan fungsi birokrasi diadakan, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada publik. Dalam konteks ini, birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pemerintahan dalam menjalankan program dan kebijakannya untuk dirasakan publik. Kemudian selanjutnya poin D, yaitu dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Kondisi politik yang carut-marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah,
konstituen didapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bahkan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya. Kemudian poin yang kedua yaitu hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat, yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadi tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan. Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih, dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia ini masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil, namun menyimpan berbagai kerentanan. Tersebarnya kekuasaan di tangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan yang dalam praktiknya melibatkan para broker, bahkan menumbuhkan mafia seperti itu. Kemudian poin yang ketiga adalah menguatnya plutokrasi. Korupsi yang sedang menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis. Karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan transaksi dengan pemerintah sehingga pada saat itu merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada hancurnya kedaulatan rakyat. Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja, bukan oleh rakyat, dan perusahaan besar mengendalikan politik, dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar. Bila kita lihat di sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Karisma Febriani, NIM T 2018-1078. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yaitu pada subbab kelima, yaitu tentang dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Bagaimana sih dampak korupsi terhadap penegakan hukum itu? Yang pertama yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum itu menyebabkan fungsi pemerintah menjadi mandul. Kenapa? Karena di sini korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Nah, di sini korupsi tidak lagi diragukan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Itu artinya berarti korupsi jelas memberikan atau menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Pada dasarnya di sini isu korupsi lebih sering bersifat personal atau perorangan, orang per orang. Namun dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor itu bekerja. Nah, pada tatanan tertentu, imbasnya itu dapat bersifat sosial. Nah, di sini selanjutnya karena itu semua, masyarakat cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga terkait dengan tindak korupsi. Dengan adanya itu, akhirnya masyarakat itu berkurang kepercayaannya dan meragukan
citra dan kredibilitas dari lembaga tersebut. Di sisi lain, lembaga politik sering diperalat untuk menopang terwujudnya kepentingan pribadi dan kelompok. Ini mengandung arti bahwa lembaga politik telah dikorupsi untuk kepentingan yang sempit. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan antara lain yaitu korupsi itu bisa menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Kedua, korupsi itu dapat menghambat negara melakukan pemetaan akses dan aset. Ketiga, yaitu korupsi juga memperlemah peran pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Nah, di sini suatu pemerintahan yang telah terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntutan pemerintahan yang layak. Pemimpin atau pejabat yang korup itu sering mengabaikan kewajibannya. Oleh karena perhatiannya tergerus untuk kegiatan korupsinya itu. Kemudian hal ini dapat mencapai titik yang membuat orang tersebut yang melakukan korupsi itu kehilangan sensitivitasnya dan akhirnya menimbulkan bencana bagi rakyat. Nah, menimbulkan bencana bagi rakyat ini kemudian nyambung ke dampak korupsi terhadap penegakan hukum yang kedua, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Akibat dari korupsi, kepercayaan rakyat terhadap negara itu menjadi hilang. Jadi di sini korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara itu seperti yang terjadi di Indonesia itu marak diberitakan di berbagai media massa mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga itu hilang. Kemudian di sini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau BKG pada tahun 2009. Yang pertama yaitu lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua yaitu partai politik. Yang ketiga yaitu Kepolisian RI. Yang keempat yaitu lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Nah, di sini akhir-akhir ini masyarakat kita itu banyak menerima informasi melalui berbagai media tentang bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Mulai pada waktu itu kasusnya Gayus Tambunan, kemudian sampai perang kepentingan kepolisian RI dalam menindak praktek mafia hukum, kemudian banyak lagi kasus-kasus seperti pembangunan besar-besaran Wisma Atlet di Palembang, kemudian kasus Hambalang dan yang lainnya. Kemudian di sini adanya kasus-kasus seperti itu, padahal seharusnya suatu sistem hukum itu diciptakan oleh otoritas pemerintah atas dasar kepercayaan masyarakat dengan harapan bahwa melalui kedaulatan pemerintah, hak-hak mereka dapat dilindungi. Dengan demikian, pemerintah menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Itu merupakan sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan malah sebaliknya hukum Indonesia itu tumpul ke atas melainkan runcing ke bawah. Jadi para oknum-oknum yang melakukan korupsi itu penegakan hukum di Indonesia itu tidak tegas, malah justru akan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Nah, di sini hal itu juga mengakibatkan yang pertama yaitu pelemahan terhadap institusi hukum. Yang kedua yaitu merusak moral penegak hukum itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Yang keempat yaitu semakin tersisihnya masyarakat kecil di mata hukum. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu penegakan hukum tidak merata di masyarakat akhirnya. Karena kebanyakan sekarang itu hukum itu hanya menindak pidana pada orang-orang kecil. Padahal itu hanya dengan kesalahan kecil terkadang. Tetapi kenapa orang-orang yang korupsi itu malah hukum itu tidak berlaku secara tegas? Harusnya pemerintah itu harus tegas dalam menangani korupsi karena memang korupsi itu sangat berbahaya untuk negara. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi Wida Al-Aluf, NIM T 2018-1086. Di sini sedikit saya akan menjelaskan tentang dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi di bidang pertahanan dan keamanan belum dapat disentuh oleh agen-agen pemberantasan korupsi. Akibatnya, tidak banyak kasus korupsi yang terungkap dan sampai kepada putusan pengadilan yang terungkap di media massa. Dan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peluang korupsi ini baik uang maupun kekuasaan muncul akibat tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan di tubuh angkatan bersenjata dan kepolisian, serta nyaris tidak berdayanya hukum saat harus berhadapan dengan oknum TNI atau Polri yang seringkali berlindung di balik institusi pertahanan dan keamanan. Nah, adapun dampak-dampak yang nyata terlihat dan dari adanya korupsi di bidang pertahanan dan keamanan dapat saya sampaikan sebagai berikut, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kerawanan Kamnas karena lemahnya alutsista. Nah, saat ini kita seringkali mendapatkan berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut maupun udara. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Dan ternyata hal ini sangat berhubungan dengan alat dan SDM yang ada. Sudah seharusnya negara Indonesia mempunyai armada laut yang kuat dan modern untuk melindungi perairan yang begitu luas, serta harus didukung oleh angkatan udara dengan pesawat-pesawat canggih yang cukup besar yang mampu menghalau pengganggu kedaulatan dengan cepat. Tentunya juga harus dibarengi dengan kualitas dan integritas yang tinggi dari TNI yang kita banggakan ini. Tentunya ini membutuhkan anggaran yang besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampok oleh para koruptor, maka semua itu akan bisa diwujudkan. Dengan ini, Indonesia akan mempunyai pertahanan dan keamanan yang baik, yang pada akhirnya akan menghasilkan stabilitas negara yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Indonesia dalam posisinya berbatasan dengan banyak negara seperti negara Malaysia, Singapura, Cina, Filipina, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia. Perbatasan ini ada yang berbentuk perairan maupun daratan. Daerah-daerah perbatasan ini rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, kemudian listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, kemudian gedung sekolah dan pemerintahan, dan masih banyak lagi. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Dan selain itu, wilayah tapal batas ini sangat rawan terhadap berbagai penyelundupan barang-barang ilegal dari dalam maupun luar negeri, seperti bahan bakar, bahan makanan, elektronik, sampai penyelundupan barang-barang terlarang seperti narkotika dan senjata, kemudian amunisi gelap. Selain itu, juga sangat rawan terjadinya human trafficking, masuk dan keluarnya orang-orang yang tidak mempunyai izin masuk ke wilayah Indonesia atau sebaliknya, dengan berbagai alasan. Bisa kita bayangkan, seandainya kekayaan negara tidak dikorupsi dan dipergunakan untuk membangun daerah-daerah perbatasan, maka negara ini pasti akan semakin kuat dan makmur. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lainnya, yang semakin membuat masyarakat frustasi
menghadapi kerasnya kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berkaitan negatif terhadap orang lain dan di lingkungan sekitarnya. Dan untuk masyarakat itu menjadi sangat apatis dengan berbagai program dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah, karena mereka menanggapi hal tersebut tidak akan mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat itu cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibandingkan dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kemudian akumulasi dari rasa tidak percaya apatis, tekanan hidup, kemudian kemiskinan yang tidak berujung, dan jurang perbedaan antara kaya dan miskin yang sangat dalam, serta upaya menyelamatkan diri sendiri menimbulkan efek yang sangat merusak, yaitu kekerasan. Setiap orang cenderung keras yang pada akhirnya perkelahian masal pemuda, kemudian mahasiswa dan anak sekolah. Setiap hari kita dapatkan beritanya di koran, kemudian di televisi, dan di media sosial. Penyelesaian berbagai masalah pun pada akhirnya lebih memilih kekerasan daripada jalur hukum, karena sudah tidak ada lagi kepercayaan kepada sistem dan hukum. Kemudian belum lagi permasalahan lain yang lebih dahsyat yang dihubungkan dengan agama, kemudian kepercayaan. Kekerasan seperti ini mengakibatkan perang antara saudara yang sangat merugikan, baik material bahkan hingga berimbas kepada budaya dan tatanan masyarakat. Seperti yang pernah terjadi di Ambon atau Poso seperti di Ambon dan di Poso dan beberapa wilayah di Indonesia yang sudah mengalami kejadian seperti itu, kejadian kekerasan yang dampaknya tidak ada jalur damai atau jalur hukum, melainkan sistem kekerasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan poin dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Di sini ada dua subpoin. Yang pertama adalah menurunnya kualitas lingkungan, dan yang kedua menurunnya kualitas hidup. Untuk menurunnya kualitas lingkungan, kerusakan lingkungan hidup ini dipicu oleh beberapa sebab, seperti kepentingan ekonomi, di mana hasil hutan yang ada dimanfaatkan untuk keuntungan diri sendiri secara besar-besaran. Hal semacam ini dianggap paling mudah dan murah untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi, di lain sisi, pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan itu tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali atau reboisasi yang baik dan juga terencana. Jadi tidak ada bebarengan dengan penanaman kembali, sehingga pemanfaatan hasil hutan ini mengakibatkan kerusakan yang amat parah bagi lingkungan. Kerusakan ini juga diakibatkan oleh lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum sekedar menjangkau pelaku yang terlibat di lapangan saja, namun belum dapat menjangkau aktor di balik perusakan tersebut yang disinyalir melibatkan pejabat tinggi, penegak hukum, dan pengusaha besar nasional. Nah, penebangan liar ini atau illegal logging disinyalir merupakan faktor utama kerusakan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang amat parah. Hal ini tidak pernah terungkap kasusnya secara sempurna. Semua berjalan layaknya tidak ada hukum yang berlaku. Akibat yang dihasilkan oleh perusakan alam ini sangat merugikan, khususnya bagi kualitas lingkungan itu sendiri. Misalnya efek rumah kaca atau kerusakan lain
yang dapat terjadi seperti banjir bandang, kerusakan tanah, menurunnya kualitas air, bahkan bisa saja sampai kekeringan. Inilah jika hutan yang ditebang secara besar-besaran tanpa ada penanaman kembali atau reboisasi. Kemudian untuk subpoin yang kedua yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup atau menurunnya kualitas hidup. Sudah sangat jelas lingkungan hidup yang sudah rusak bukan hanya akan menurunkan kualitas lingkungan itu sendiri, melainkan juga akan berdampak terhadap menurunnya kualitas hidup manusia yang ada di dalamnya itu, serta kualitas hidup global pada umumnya. Kerusakan hutan yang parah atau yang gawat itu akan mengurangi persediaan oksigen O2. Gimana bisa dibayangkan coba? Bukan sebatas untuk wilayah tertentu, namun juga oksigen untuk bumi secara keseluruhan. Sungguh luar biasa dampaknya memang. Artinya dengan kerusakan hutan ini kita akan membuat kualitas udara yang kita hirup menjadi berkurang. Sementara itu produksi atau asap hasil pembakaran kendaraan bermotor dan industri terus diproduksi dalam jumlah banyak, yang mana hasil oksigen dari hutan tidak cukup untuk menggantikan kerusakan yang terjadi. Berkurangnya kualitas udara tentunya pula akan menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan manusia yang menghirupnya. Hal semacam ini tentunya sangat mengganggu bagi kualitas hidup. Dengan tidak bersihnya oksigen maka akan mengganggu aktivitas manusia, aktivitas generasi muda yang seharusnya belajar dengan nyaman dan layak dengan oksigen yang bersih, karena terganggu dengan adanya pencemaran udara ini, maka bisa jadi belajarnya itu atau udah pasti belajarnya ini akan terganggu sehingga tidak maksimal dalam menyerap ilmu. Lambat laun semakin ke generasi selanjutnya maka kualitas hidup, kualitas ilmu semakin menurun. Inilah dampak korupsi bagi kerusakan. Inilah dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Mungkin itu saja dari saya. Saya mewakili teman-teman pemateri dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau penjelasan yang kurang dapat difahami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.